paling kunci adalah di masyarakat. Nah, ketika masyarakat itu tangguh, masyarakat itu paham, masyarakat itu mampu untuk mengatasi eh, risiko-risiko terhadap kebakaran, mungkin kejadian kebakaran akan sangat minim. Karena api bagaimanapun, api yang kecil itu berawal dari api yang besar, kebakaran rumah, kebakaran gedung itu berasal dari api yang kecil. Ketika masyarakat Oh, itu sudah paham oke. untuk mengatasi api yang kecil, nah pasti kebakaran yang besar itu akan terhindari. Sehingga kita sangat perlu, sangat penting, sangat urgent keberadaan relawan pemadam kebakaran ini di seluruh Indonesia, di tengah-tengah masyarakat kita. Oke, jadi kalau masyarakat sudah bisa mencegah dari yang kecil, harapannya tidak menjadi besar ya, Pak ya? Ya, betul. Dan itu akan membantu tugas teman-teman aparatur damkar. Oke. Sehingga tugasnya menjadi ringan ketika misalnya kompor di rumah terbakar, mungkin masih kecil, masih bisa diatasi, ada relawan yang di sekitar, sudah bisa tuh mengatasi dengan cara-cara yang simpel, yang sederhana. Oke, ya, 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 ya. Sekarang kalau relawannya itu sendiri ada persyaratan khusus nggak? Harus mungkin tinggi badan, kekuatannya dan kepintarannya atau sekolahnya itu ada persyaratan tertentu begitu untuk jadi relawan Kalau seperti itu? terkait Izin Bapak. syarat, ini ya mungkin Mas Ringga. Ya, siap. Hmm. Izin Bapak, sebenarnya untuk syarat yang khusus Pak ya, yang jelas karena ini berkaitan dengan pemadaman kebakaran dan kegiatan-kegiatan fisik, utamanya itu pasti yang pasti Pak sehat jasmani dan rohani Pak. Itu yang Oke. pertama. Karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh relawan pemadam kebakaran kan ada 3 regu di sini Bapak. Regu untuk penanggulangan kebakaran yang langsung beroperasi, membantu petugas dalam memadamkan api. Ada juga regu penyuluh dan juga ada juga regu tentang teknologi informasi. Jadi syaratnya Bapak, yang pertama itu penduduk yang berdomisili di wilayah desa atau kelurahan dan berusia minimal 19 tahun, Pak. Minimal 19 tahun. Boleh jika ada relawan yang berumur 54, 55, tapi yang dilihat lagi adalah bagaimana fisiknya, sehat jasmani atau rohaninya. Terus yang ketiga, memiliki jiwa penolong, semangat pengabdian dan dedikasi tinggi, mampu bekerja secara mandiri dan dapat bekerja sama dengan pihak lain. Di sini apa maksud dari mampu bekerja secara mandiri dan dapat bekerja sama dengan pihak lain? Yaitu ketika ada masyarakat yang meminta bantuan kepada relawan, dia dapat bekerja dulu sendiri seperti yang dijelaskan oleh Pak Teo tadi, meminimalisir api itu sudah menjalar kemana-mana dan dapat bekerja sama baik dengan masyarakat-masyarakat di masyarakat-masyarakat di lingkungannya. Yang kelima, terdaftar dan mendapatkan nomor register relawan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kota masing-masing yang terregistrasi secara berjenjang melalui aplikasi secara online yang terhubung dengan database Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. Jadi saya bisa menjelaskan Bapak, contoh nomor registrasi itu seperti ini. Oke, Saya dan Pak satu. Tio ini sudah termasuk Red Car. Kami juga relawan pemadam kebakaran, Bapak. Oke. Ini contoh, ini adalah seragam relawan pemadam kebakaran, di mana di sini ada maksudnya untuk kode 31 ini adalah kode provinsi. Kebetulan Oke. saya adalah Red Car Provinsi DKI Jakarta. Oke. Jadi saya bernomor 31 di depan. Mm-mm. Terus 75 ini adalah kode untuk kabupaten kota. Saya Oke. tergabung dalam Jakarta Timur, Redcar Oke. Jakarta Timur. Dan Oke. saya bernomor 023. 023 adalah nomor registrasi saya. Saya Di Jakarta relawan pemadam Timur. kebakaran ke 23 di Jakarta Timur. Jadi begitu, Oke. Bapak. Waduh, jadi semakin semangat saya berminat untuk cuma nggak tahu jasmaninya cukup nggak? Cukup lah, Pak. Jasmani ini kan asal pagi-pagi lari-lari setiap hari itu pasti aman itu, Pak. Waduh, itu yang diharapkan mudah-mudahan bisa segera gitu. Mbak Tasya, kira-kira apa lagi nih yang kira-kira kita perlu tanyakan? Kita kan masih baru nih orang awam tentang pemadam kebakaran. Yang mungkin kebayang nggak di Mbak
Mbak Tasya. Cowok atau cewek kira-kira kalau Mbak Tasya, menurut Mbak Tasya pantas nggak jadi Red Card? Pantas, Mas. Pantas, Pak. Karena memang dari kita semua itu harus bisa apa ya, mengatasi hal-hal yang kecil itu tidak berakibat ke hal-hal yang lebih berbahaya. Gitu. Kita juga harus bisa belajar untuk gimana bisa saling punya apa ya, jiwa relawannya itu loh yang harus kita bangun. Gitu. Ya. Siap. Ya. Betul itu Bapak. Saya langsung menambahkan saja ini. Karena informasi untuk seluruh peserta dalam acara ini, per hari ini sudah terdaftar 14.300 relawan pemadam kebakaran yang sudah tersebar di Indonesia. 14.300 ini pun antara dia laki-laki dan wanita itu balance, Pak. Jadi saya juga keren. juga merasa juga, ini berarti banyak juga yang peduli pada api meskipun dia. Justru ibu-ibu itu ini Pak harus peduli sama api. Mama ya Pak. Paling dekat ya di dapur ya. Justru ibu-ibu itu justru yang harus apa ya, prepare ya kalau ada kebakaran ya, dia harus di dapur tuh, karena kejadian kebakaran terbanyak tuh yang pertama itu karena listrik, yang kedua tuh karena dapur. LPG bocor, seperti itu banyak yang terjadi di data kebakaran kami Pak ya, yang dikirim kepada Kemendagri itu, yang pertama itu karena listrik, yang kedua itu karena kelalaian dalam di dapur lah, intinya seperti itu Pak. Maka dari itu untuk ibu-ibu ini dan mbak-mbak ini segera join menjadi relawan pemadam kebakaran, nanti akan dilatih dan dibina langsung oleh anggota Dinas Pemadam Kebakaran masing-masing di wilayah masing-masing. Jadi bagaimana caranya untuk mendaftar sebagai relawan pemadam kebakaran? Di sini Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan aplikasi, sudah melaunching aplikasi, yaitu yang bernama Relawan Pemadam Kebakaran atau Red Card, dapat diunduh di Play Store. Yang untuk App Store ini sedang kita update, sedang kita lakukan pembaruan untuk dapat di-download pada Apple iOS. Yang untuk Android sudah dapat diunduh Bapak Ibu sekalian di aplikasi bernama Red Card di Play Store. Itu untuk masyarakat yang ingin bergabung menjadi relawan pemadam kebakaran. Untuk kabupaten kota, kan di sini membutuhkan admin Pak ya, membutuhkan admin untuk meng-accept Pak ya, untuk memverifikasi, dan juga admin ini nanti yang akan memberi sampai bertahap pemberian KTA sampai tahap pemberian SK itu semuanya dilakukan oleh admin Bapak. Nah, di sini untuk Bapak Ibu sekalian kabupaten kota yang belum mendapatkan ID admin untuk aplikasi relawan pemadam kebakaran, silahkan nanti monggo japri saya Bapak. Nanti saya dan juga tim akan langsung mengasistensi Bapak Ibu sekalian sampai bisa Pak ya. Jadi kami mengasistensi dari belum di bisa dalam sampai aplikasi bisa. ya Pak ya. Iya, betul Bapak. Begitu Pak. Baik. Terima kasih. Sekarang kalau misalnya saya udah nih berminat terus daftar, tapi sebelum saya daftar ada nggak mungkin syarat administrasi lainnya yang mungkin saya harus membayar sesuatu atau ada ijazah tertentu tingkat pendidikan, itu ada nggak? Tidak ada Pak. Nggak ada. Jadi siapapun boleh ya. Siapapun boleh. Wah, ini cocok. Justru pemadam kebakaran itu menunggu para relawan untuk dilatih, karena ini juga kan yang membantu bapak-bapak pemadam kebakaran untuk melaksanakan tugasnya Pak. Ya masa kita masih dikutip pembayaran? Tidak ada Pak. Mantap. Untuk jadi teman-teman semua yang sudah free semua Pak. Wah keren. Teman-temannya sudah daftar berarti bisa juga ya mengajak teman-temannya untuk juga kemudian bergabung ke Red Card gitu Pak? Boleh Bapak, boleh. Wow. Karena kita terbuka untuk siapapun, yang pasti dengan syarat-syarat yang sudah saya sebutkan tadi Pak. Minimal berumur 19 tahun.
Kalau misalnya dia pindah lokasi karena salah satu syaratnya domisili di wilayah desa tertentu. Misalnya saya di desa A, provinsi Jakarta, kemudian saya pindah nih ke provinsi B, saya pindah ke Jogja, saya pindah ke Nusa Tenggara di desa C gitu. Itu akan ada proses pemindahannya juga mudah atau tidak? Karena saya tetap pengen bantu di Sebenarnya kalau tempat jika baru. siap-siap. Jadi izin Bapak, kalau untuk pemindahan, yang pasti nanti pertama adalah pengajuan pemberhentian dulu, Pak. Oke, di kota tersebut ya. Pengajuan pemberhentian sebagai relawan pemadam kebakaran, iya bersurat kepada Dinas Pemadam Kebakaran yang ada di wilayah domisili. Dan di dalam surat itu untuk pindah domisili menjadi relawan mana, relawan daerah mana yang mau dituju. Surat itu sebagai dasarnya. Setelah itu bisa menjadi relawan lagi, Pak. Harus berlapor dulu karena harus ada pemberhentian, Pak ya. Dari tempat pemberhentian sebelumnya. Dari seperti itu, Pak. Oke. Jadi saya nanti tinggal daftar lagi, dapat nomor anggota yang baru lagi ya. Betul, Pak. Wow. Nah, terus tadi Bapak sudah sampaikan kita dapat pelatihan nih. Kalau sudah gabung daftar, saya dapat pelatihan. Pelatihannya itu ada periode tertentu, apakah sebulan sekali atau setahun sekali atau bagaimana? Jika pelatihan itu tergantung dengan teman-teman Dinas Pemadam Kebakaran di kabupaten kotanya masing-masing, Bapak. Dan kami sih menyarankan dalam 1 tahun itu minimal setengah itu sudah dilatih dulu, Pak. Kalau enggak per wilayah itu ada perwakilannya lah, Pak, yang dilatih. Karena kita tahu juga kan, Pak, dengan kekuatan anggaran pemadam kebakaran di kabupaten kota ini kan bervariasi nih, Pak. Setiap kabupaten A, kabupaten B, kota A, kota B itu mempunyai anggaran yang berbeda. Tapi karena ini adalah urusan wajib pelayanan dasar dan juga ini adalah kegiatan yang dapat membantu pencapaian SPM pemadaman kebakaran, harusnya ini menjadi prioritas, Pak. Seperti itu. Oke. Terus kemudian karena tadi variasinya beda-beda antar kota, misalnya ada suatu kota yang mungkin ada 1.000 orang, itu nggak semuanya bareng kan jadwalnya atau bisa bareng? Karena mungkin jadwalnya dia juga masih bekerja di tempat lain atau bagaimana, itu memungkinkan juga atau dia harus cuti? Itu kalau penjadwalan dan lain-lain masing-masing, Pak ya. Karena kita sih kemarin kita sedang membuat pedoman ini, Pak ya, pedoman untuk pemberdayaan masyarakat. Salah satunya itu apa sih yang dilakukan oleh Redcar, sosialisasinya itu seperti apa, pemadamannya seperti apa, itu sedang kita kerjakan juga, Pak. Cuman kalau saya lihat beberapa laporan dari teman-teman yang ada di daerah yang sudah membina pemadam kebakaran ini memerlukan waktu 2 hari lah, Pak. 2 hari, ada juga yang mau 1 minggu full juga ada. Tergantung kedalamannya sih, Pak. Tergantung kedalamannya. Iya. Sekarang saya pengen beralih sedikit ke Pak Theo nih. Kalau Pak Theo kira-kira dari pengalaman selama ini membina 14.300 anggota Redcar, yang saya pikir itu luar biasa banyak. Itu yang paling umum permasalahan dan pertanyaan yang sering disampaikan mereka apa aja nih, Pak Theo? Baik, Pak Mahen. Ini terkait dengan yang tadi ada agak putus-putus nih. Coba saya konfirmasi lagi. Itu terkait dengan pertanyaan yang sering ini ya, yang paling sering muncul dari teman-teman Redcar se-Indonesia ini apa aja sih yang ditanyakan? Kalau kita sih pada tahap sekarang masih pada tahap pembentukan ya. Dan kita ingin Redcar ini dibentuk secara masif di seluruh Indonesia sampai di tingkat desa, kelurahan, bahkan RT RW. Nah, memang beberapa pertanyaan yang sering muncul itu, yang pertama ya, apa sih tugasnya gitu kan? Ketika saya sudah menjadi anggota, apa yang harus saya lakukan? Apa hak dan kewajiban saya misalnya? Nah, itu semua sudah tertera di dasar hukum kita terkait dengan pedoman pembentukan relawan pemadam kebakaran, yaitu Kepmendagri nomor 364.1/360. Nah,
Itu di situ ada Pak tugas-tugas Redcar-nya itu. Ada empat apa namanya spektrum empat aspek tugas relawan pemadam kebakaran. Yang pertama itu adalah ketika pada saat tidak terjadi kebakaran, itu Redcar tetap jangan disangka ketika terjadi kebakaran ya kita nggak ada kerjaan, kita santai-santai aja. Tidak, justru kuncinya di situ Pak. Redcar bertugas ketika tidak terjadi kebakaran itu apa? Terkait dengan fungsi pencegahannya. Yaitu yang pertama, kalau ini sambil saya mengutip dari Kemendagri yang sudah terbit, yaitu memantau kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan atau berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran. Berikutnya ada mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran di lingkungan masing-masing. Melakukan pemetaan sederhana di daerah rawan kebakaran di lingkungan masing-masing. Membantu melaksanakan piket jaga. Nah, ini juga apa namanya menarik ini Pak. Selanjutnya yaitu membantu petugas damkar mengedukasi masyarakat, menyebarluaskan informasi, melaksanaan kesiapsiagaan. Itu baru satu terkait dengan pencegahan. Dan ada lagi, yang kedua adalah pada saat terjadi kebakaran, Redcar itu melakukan apa? Apa tugasnya? Yang pertama adalah karena dia berada di situ, dia melaporkan kejadian kebakaran kepada aparatur dinas pemadam kebakaran. Lalu melakukan upaya pemadaman dini yang sempat saya jelaskan tadi. Sebelum petugas pemadam kebakaran itu tiba di tempat kejadian. Lalu melakukan evakuasi, ini juga sederhana. Evakuasi sederhana. Membantu pengamanan lingkungan objek yang terbakar. Biasanya kadang masyarakat panik, masyarakat ingin melihat, itu juga bisa berpotensi menghalang pergerakan dari aparatur. Kan biasa tuh kelihatan menutupi jalan segala macam. Jadi itu fungsi Redcar sangat strategis di situ Pak. Dia bisa apa namanya mengatur lingkungan sekitar. Lalu ada tugas lagi, ini cukup banyak Pak, mungkin saya sambil highlight aja. Ada lagi terkait dengan pasca kebakaran, yaitu mulai dari membantu pengamanan lingkungan sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu, lengkapnya dia bisa lihat di mana nih? Kalau misalnya biar nggak terlalu dibaca semuanya, teman-teman bisa mengakses dari web atau Instagram atau dari mana? Ini kalau di Instagram kita juga sudah pernah kita posting nomor keputusan Menteri Dalam Negerinya. Selanjutnya juga di website Ditjen Bina Aktif juga bisa diakses. Sehingga dasar hukum ini bisa mudah untuk diakses oleh teman-teman Redcar, sehingga kapanpun ditanya Anda jadi anggota Redcar, apa dasarnya? Ada Pak. Itu sangat penting untuk dipahami dan dimiliki oleh teman-teman anggota Redcar. Wow, keren. Banyak sekali ya. Teman-teman jangan lupa ini kalau misalnya untuk detailnya bisa cek ke sumber-sumber yang tadi disebutkan sama Pak Teo. Nah, sekarang kita beralih ini kebetulan juga kedatangan tamu Pak Saifullah. Selamat siang Pak Saifullah. Selamat siang Bapak, apa kabar? Apa kabar? Salam sehat selalu Pak ya. Salam sekali Pak Saiful. Gagah sekali Pak Saiful. Izin Komandan. Ya Pak, ini kita teman-teman termasuk saya pengen sekali nih Pak belajar dari pengalaman Bapak yang sudah berpengalaman di DKI Jakarta mengenai suka dukanya apa saja sih yang best practice yang sebaiknya dilakukan dan sudah dilakukan oleh DKI. Tapi teman-teman lain mungkin juga bisa melihat apa sih yang dilakukan oleh Damkar dan Redcar di DKI Jakarta. Demikian Pak Saifullah. Ya baik, terima kasih Bapak. Selamat siang, salam sehat semuanya. Izinkan kami dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Jakarta mungkin berbagi pengalaman kali ya, berbagi ilmu atau sharing knowledge terkait dengan pembinaan Redcar relawan kebakaran. Izin Bapak dan Saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, DKI Jakarta itu dalam rangka pemberdayaan masyarakat ya, memberdayakan masyarakat dalam upaya mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran. Itu telah terbitnya Pergub 93 tahun 2014. Jadi 2014 kami sudah memiliki Pergub itu. Nah, kemudian bersama itu terbitnya Kemendagri 36 terkait dengan
pedoman teknis untuk pembinaan dan pembentukan red karya. Nah, kami otomatis menyesuaikan, dan saat ini Pergub perubahan dari Pergub 93 2014 itu sedang kami godok ya. Jadi di Pergub yang akan kami sahkan nanti itu ya itu bagaimana mengatur mengelola relawan pemadam kebakaran di Provinsi DKI Jakarta. Izin teman-teman sekalian bahwa DKI Jakarta itu saat ini terdata kurang lebih ada 3.400-an anggota relawan pemadam kebakaran atau redcar yang sudah terdata. Nah, kemudian kita pahami bahwa di DKI Jakarta itu permasalahan kebakaran itu sangatlah tingkat resiko kebakaran di DKI Jakarta itu sangatlah tinggi. Ini terlebih di daerah padat hunian ya. Seperti di daerah Tambora, kemudian Cengkareng, kemudian juga di beberapa daerah lainnya. Nah, keberdayaan relawan pemadam kebakaran itu sangat dominan sekali, sangat bermanfaat sekali ya. Contoh redcar kami yang ada di Tanah Abang kemarin itu ya, yang di Palmerah itu, yang ada di Palmerah kemarin hari Jumat ya, hari Kamis itu bahkan kedatangan kunjungan dari PKK-nya Kalimantan Selatan ya, dari Banjarbaru Bapak. Ya sengaja mereka datang ke Palmerah ke sana di RW 08 ingin melihat bagaimana peran masyarakat dalam upaya upaya mereka dalam menjadikan kampung tangguh ya, kampung tangguh dari ancaman bencana, salah satunya adalah kebakaran. Nah, izin kami di beberapa lokasi itu anggota redcarnya sangatlah aktif ya, bahkan mereka di Palmerah itu ada program mereka piket itu Pak ya, piket secara bergantian di pos redcar. Nah, di pos redcar itu kebetulan kami menyediakan sarana di antaranya sarana yang dapat diterapkan di sana itu, karena Palmerah itu satu kelurahan itu ada kurang lebih ada 17 RW ya, itu sangat padat sekali. Nah, kita memasang hidran mandiri. Nah, dulu 2012 sampai dengan 2018 ya, tingkat frekuensi kebakaran di daerah Palmerah itu tinggi, ya. Bahkan ada istilah di sana arisan kebakaran. Nah, wow. Jadi di sana kadang-kadang minggu ini atau bulan ini kebakaran di RW sini, RT sekian, berikutnya di RW sana, di RW sana. Nah, sekarang dengan adanya relawan pemadam kebakaran, luar biasa tingkat frekuensi kebakaran di daerah Palmerah itu sangat-sangat turun ya. Bahkan bukan karena kebakarannya itu pernah beberapa kali kasus kebakaran, tapi kebakarannya itu sudah bisa diatasi oleh mereka. Artinya sudah dipadamkan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi mereka sudah mandiri, begitu petugas pemadam kebakaran tiba di sana itu ya petugas hanya pendataan aja tuh ya. Dan alhamdulillah teman-teman redcar yang ada di sana di berbagai pelosok di DKI Jakarta itu sudah terlatih mereka itu ya. Di antaranya mereka sudah mampu untuk melaksanakan sosialisasi ke RW ya. Jadi mereka menghimpun mengundang masing-masing RT di pos redcarnya itu, kebetulan posnya itu ada halaman luas ya di lingkungan sekolahan itu ada lapangan luas. Nah, itu bisa digunakan untuk latihan para warga yang dilatih oleh relawan pemadam kebakaran. Wow, jadi warganya pun dilatih ya, Pak? Iya, betul. Jadi mereka bagaimana untuk memadamkan kebakaran tatkala ada kebocoran gas ya. Kemudian juga berbagai jenis kebakaran bisa diatasi oleh mereka. Bahkan mereka warga masyarakat itu diajarkan bagaimana menggunakan hidran mandiri yang ada di kawasan itu. Ini luar biasa. Nah, kemudian perlu juga disampaikan bahwa di DKI Jakarta itu relawan pemadam kebakaran itu berkolaborasi dengan kelompok lainnya. Contoh dengan
kader Dasawisma, ya. PKK punya kader Dasawisma. Nah, itu si kader Dasawisma dan Redcar itu melakukan pendataan, Bapak. Jadi mendatangi rumah per rumah, melihat penggunaan listrik dan kompor gas di rumah masing-masing. Oke. Siap. Nah, kami Pemprov DKI Jakarta menerbitkan namanya Instruksi Gubernur nomor 65 tahun 2019. Namanya Gerakan Warga Cegah Kebakaran. Sekali lagi DKI Jakarta itu punya Instruksi Gubernur tentang Gerakan Warga Cegah Kebakaran. Nah, peran masyarakat, Redcar terlebih dan masyarakat lainnya itu melaksanakan pendataan tadi, Bapak. Ya, jadi kita tahu bahwa di DKI Jakarta itu relawan-relawan kader Dasawisma itu kan mereka meriksa rumah per rumah, satu kader Dasawisma itu antara 10 sampai dengan 20 rumah. Nah, salah satu yang diperiksa itu adalah itemnya penggunaan listrik dan kompor gas di rumah masing-masing. Nah, ini kenapa kami sampai menerbitkan Instruksi Gubernur, karena kita pahami bahwa penyebab terjadinya kebakaran yang tertinggi di DKI Jakarta itu ya karena listrik dan gas itu. Alhamdulillah Bapak, di tahun 2019 frekuensi kebakaran di DKI Jakarta itu mencapai 2.000-an lebih, 2.500-an lebih itu. Wow. Nah, setelah program ini berjalan, ya alhamdulillah frekuensi kebakaran itu di DKI Jakarta 2020 itu drastis turun. Turunnya itu sampai dengan 31%. Wow. Nah, ini hal-hal yang kita bisa ambil sisi manfaat bahwa menangani permasalahan kebakaran itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja atau Dinas Pemadam Kebakaran saja. Justru yang harus kita manfaatkan yang lebih ditingkatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dalam upaya untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran. Nah, kembali konsep bahwa kebakaran itu sangat-sangatlah mudah tatkala apinya masih kecil. Ya. Apinya masih kecil. Nah, siapa yang memadamkan apinya masih kecil itu? Ya warga masyarakat yang ada di situ. Nah, dengan segala kemampuan mereka, dengan sarana-prasarana yang mereka miliki, ya alhamdulillah DKI Jakarta itu setiap RT itu sudah diberikan alat pemadam api ringan atau APAR. Dalam rangka untuk menanggulangi kebakaran bila terjadi di lingkungan RT tersebut. Nah, ini berbagai upaya yang diterapkan di DKI Jakarta. Kemudian dari Pergub kami yang sedang kami sempurnakan itu terkait dengan rencana untuk perubahan Pergub 93 tentang perasaan masyarakat, yaitu dengan Pergub yang kami susun tentang Redcar itu. Begini Bapak, Redcar setelah dibentuk itu mereka mau ngapain? Tugas dan terputus nih Pak. Sorry Pak, maaf Pak Saifullah terputus, tapi nanti sambil mudah-mudahan bisa segera nyambung lagi. Sambil menunggu koneksi lagi dengan Pak Saifullah, mungkin kita bisa buka tanya jawab ke seluruh teman-teman. Mbak Tasya boleh nanti dibantu siapa yang kita ini segera bisa salurkan, siapa ke Pak Ringga atau ke Pak Theo atau Pak Saifullah sendiri. Mungkin ada teman-teman dari umum ataupun dari Damkar dan Redcar yang ingin mengajukan pertanyaan kepada 3 orang pembicara kita. Silakan. Silakan resign aja kalau misalnya itu atau ada yang resign? Ada Mas Bagus Wianto. Silakan dibaca. Silakan Mas. Sampaikan. Baik, perkenalkan nama saya Bagus Wianto. Asal saya dari Bandung, Pak, dari Redcar Bandung. Saya mau menanyakan perihal tentang cara mendaftar, Pak. Soalnya saya sudah mendaftar via aplikasi, tapi belum ada follow up secara lanjut oleh pihak Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung. Mohon pencerahannya, Pak, bagaimana cara berlanjut atau kelanjutannya bagaimana? Sistemnya bagaimana supaya kita relawan yang ingin mendaftar tuh
ada pencerahan atau ada arahan dari Bapak gitu. Mungkin sekian dari saya Pak, gitu aja Pak. Baik, terima kasih. Ini tadi sebenarnya sudah dijawab. Makasih kali Mas Bagus. Berikutnya nanti saya catat dulu nanti biar kita kumpulin baru kemudian kita minta dari 3 pembicara itu untuk menjawab. Monggo kalau ada pertanyaan lain kepada 3 pembicara kita, ada Pak Saifullah, ada Atau tadi langsung dijawab Pak saja Ringga. Pak, boleh Pak? Langsung Oh dijawab boleh, aja. silakan Pak Ringga. Dijawab sama Pak Ringga ya Pak. Iya. Ya, Pak. Tadi Mas siapa tadi? Bagus. Yang dari Bagus, Mas dari Bagus Bandung. dari relawan pemadam kebakaran Kota Bandung ya. Izin Mas Bagus, semoga sehat selalu ya Mas. Terima kasih untuk bersemangat menjadi relawan pemadam kebakaran. Jadi memang beberapa kabupaten kota itu ada yang belum di apa Pak ya? Belum diselesaikan tahapnya sampai tahap pembentukan KTA, tahap pengeluaran KTA karena memang menunggu beberapa relawan jumlah yang banyak baru di SK-kan. Mungkin sama seperti DKI Jakarta juga mungkin masih ada evaluasi mungkin Pak ya. Beberapa ratus relawannya itu belum di accept juga karena masih dalam pendalaman dan juga dalam tahap pengeluaran SK. Mungkin karena nggak mau kerja berkali-kali dikumpulkan dulu, diakumulasi kalau sudah terbentuk 1.000 atau 300 atau 500 baru diberikan SK-nya sebagai relawan pemadam kebakaran. Dan nanti juga terima kasih juga untuk Mas Bagus. Nanti coba saya ingatkan kepada Damkar Kota Bandung karena saya kurang tahu juga kenapa belum di sebagai relawan dalam aplikasi tersebut. Kalau DKI Jakarta memang karena masih dalam pendalaman, masih menunggu semua verifikasi per relawannya diverifikasi. Kalau di DKI Jakarta nggak sembarangan. Mungkin juga di Bandung sama. Nanti untuk relawan-relawannya dipanggil dulu atau bagaimana? Karena beda-beda ini Pak per kabupaten kota dalam memilih relawannya Pak. Terima kasih. Oke. Silahkan, ada yang lain? Baik Pak Aji Sakti Pak. Silakan Pak Haji Sakti. Halo Pak. Apa terkendala di jaringan ya Pak Aji ya? Itu ada yang raise hand Mas, Mbak. Mas Nazar. Halo. Oh, Nah, Pak Aji sudah bisa. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedikit bertanya tentang Red Car ini. Ya, saya dari Kota Batu. Salam kenal buat Pak Ringga. Apakah Red Car itu masih sama dengan zaman dulu kan ada balakar sama satlakar. Nah, balakar itu dari masyarakat, ya. Satlakar adalah dari setiap perusahaan satuan relawan kebakaran, istilahnya itu. Oke, sama pada yang pertama. Terus yang kedua, ya yang saya tanyakan, sedikit usul, kalau bisa ini dibuatkannya sebuah silabus yang lebih detail kayak waktu itu kayak Linmas gitu. Bulan tadi dulu pernah menangani Linmas. Nah di Linmas itu kan ada minimalnya ya, dari capaian SPM untuk keanggotaannya itu kan dulu masih 1 RT 1 orang. Nah itu kayaknya di prakteknya kalau di daerah, bayangkan kalau misalkan di RT itu sakit, siapa yang gantikan? Nah, makanya dari situ ada sebuah minimal berapa jumlah rekar yang ada. Apakah nanti masih tingkat di RT-nya atau per wilayah, gitu, misalkan atau RW atau kelurahan. Tuh. Terus yang satu usul dan
kayaknya lebih masif ya, atau dibedakan. Karena terus terang aja, untuk aplikasi pendaftaran itu kan kita minta disamakan kayak Linmas. Karena di daerah-daerah ya, daerah itu yang sering kejadian adalah dulu Redcar sama Linmas, Balakar itu yang membantu. Nah, boleh nggak satu orang itu kan, karena di keluarnya untuk pendaftarannya itu kan lebih duluan Linmas. Nah, boleh nggak satu orang itu mempunyai 2 KPA? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Theo atau Pak Ringga bisa langsung dijawab. Oke. Tadi Pak Aji Sakti dari Kota Batu ya Pak. Mungkin saya akan mencoba menjawab. Terima kasih Pak Aji Sakti. Pertanyaan yang pertama itu adalah apakah Redcar ini sama dengan Balakar ataupun Satlakar. Nah, kalau mungkin Bapak kalau sudah baca di Kepmendagri 364, pedoman pembentukan relawan pemadam kebakaran ini, Redcar ini adalah organisasi sosial yang mewadahi Satlakar maupun Balakar atau satuan-satuan lain yang telah dibentuk di tingkat masyarakat di daerah. Artinya apa? Keberadaan Redcar ini untuk menjadi payung hukum mewadahi. Jadi dia tidak menganulir Satlakar maupun Balakar yang telah dibentuk sebelum adanya Kepmendagri ini, Pak. Jadi tinggal teman-teman Satlakar maupun Balakar ini bisa didata kembali dan diregistrasikan sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri yang telah terbit. Karena di situ, karena sebelumnya Balakar ataupun Satlakar ini kan payung hukum yang umum yang besar dan juga secara pendataan registrasi mungkin belum ada. Tapi dengan adanya Redcar ini, dia bisa memiliki nomor registrasi sehingga berdasarkan pendataan pun lebih jelas posisinya itu, Pak. Kurang lebih seperti itu. Terus yang pertanyaan kedua tadi terkait jumlah minimal ini ya Pak ya, jumlah minimal anggota Redcar setiap desa mungkin ya Pak ya. Nah itu kita tidak membatasi minimal seperti apa, maksimal seperti apa. Ya kemampuan daerah kalau bisa membentuk, bahkan seperti di Pemda DKI Jakarta sendiri ya Pak Saifullah, itu membentuknya bahkan sampai ke tingkat RT maupun RW. Betul. Jadi sebisa mungkin, sebanyak mungkin yang bisa dibentuk sehingga jangkauan terhadap kelompok masyarakat itu lebih luas dan lebih menukik ke level terbawah. Terus yang mengenai pertanyaan silabus, ketiga, ada ya. tentang silabus tadi. Oh silabus, oke. Silabus artinya semacam modul ataupun bahan ajar ya Pak ya. Kalau di Kepmendagri kan kita melihat ada di situ salah satu hak anggota Redcar adalah peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitasnya melalui apa? Di situ adalah ada BIMTEK, ada simulasi dan beberapa kegiatan lainnya. Nah, untuk saat ini di tahun ini tadi saya ingat sudah sedikit dimention oleh Pak Ringga bahwa kami di tahun ini sedang menyusun itu namanya pedoman pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Di dalam itu nanti ada materi-materi bahan-bahan yang dapat digunakan oleh aparatur damkar maupun teman-teman Redcar untuk melakukan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat. Jadi nanti ini kalau memang lancar, insya Allah tahun ini pedoman itu akan kita terbitkan dan kita asistensi ke teman-teman aparatur damkar di daerah kabupaten kota. Apa ada yang belum terjawab mungkin tadi Pak? Terkait aplikasi tadi ada sedikit pertanyaan tentang aplikasi terkait Redcar ini. Kalau aplikasi sekarang bahkan sudah
sudah berjalan, sudah di launching. Tadi sudah juga Pak Ringga sudah secara menurut saya sudah cukup jelas menjelaskan bagaimana terkait dengan aplikasi itu. Nah, di sana tinggal bagi teman-teman yang sudah punya Android bisa mendownload aplikasi Redcard itu melalui Play Store. Nanti tinggal mengikuti saja langkah-langkahnya yang ada di situ untuk mendaftar dan meregistrasi diri menjadi anggota relawan. Kembali lagi untuk verifikasi dan penetapan melalui SK maupun penerbitan KTA, itu metode teman-teman kabupaten kota itu berbeda-beda. Ada yang mengumpulkan sampai jumlah tertentu baru ditetapkan melalui sebuah SK, baru diterbitkan KTA-nya. Ada juga yang mungkin langsung, jadi berbeda-beda. Jadi teman-teman yang mungkin bertanya kenapa belum diverifikasi, kenapa masih sudah diregistrasi tapi belum ada tindak lanjut, nah itu saya sinyalir salah satu penyebabnya adalah itu. Mungkin teman-teman di Damkar Kabupaten Kota ini mau mengumpulkan dulu sampai jumlah tertentu, ada yang 100, ada yang 500, ada yang 1000. Setelah terbentuk semua, setelah mendaftar semua, diverifikasi baru ditetapkan melalui satu SK, yaitu SK Kepala Dinas. Nanti teman-teman bisa untuk jelasnya silakan datang ke Damkar Kabupaten Kota masing-masing untuk mendapat informasi lebih jelas. Tapi saya sih sinyalir kemungkinan besarnya penyebabnya adalah itu. Oke. Saya izin menambahkan sedikit, Bapak. Boleh? Ya, silakan, Pak. Ya. Jadi memang seperti saya menambahkan dari Pak Theo tadi, sebanyak-banyaknya membentuk relawan pemadam kebakaran dari lapisan bawah, koordinasinya biar sampai dengan lapisan ke paling atas. Jadi izin Pak, sebetulnya membentuk tapi juga harus bertanggung jawab ya Pak, Dinas Pemadam Kebakarannya Pak ya. Dalam hari ini bertanggung jawabnya untuk apa? Untuk membina. Jangan hanya cuma membentuk nih. Ini banyak kejadian nih di Indonesia ini. Membentuk, dibentuk, setelah dibentuk, nyapo, ngapain gitu Pak. Terus nggak ada pembinaan, nggak ada pelatihan untuk teman-teman Redcard, itu juga salah Pak. Karena bagaimanapun itu, tugas pemadaman kebakaran, dalam dunia pemadaman kebakaran ini, semua itu harus memiliki keahlian Pak. Nggak sembarangan melepas orang. Boleh kita membentuk sebanyak-banyaknya, tapi juga harus bertanggung jawab. Pembinaan dan pelatihan kepada relawan ini harus dilakukan oleh teman-teman. Maka dari itu kemarin kami sudah menyurati sebuah surat untuk seluruh gubernur dan juga bupati wali kota untuk membentuk itu minimal per desa atau kelurahan itu dua relawan. Jadi itu kalau 2 relawan kira mungkin per desa per kelurahan itu nggak berat untuk dianggarkan. Anggarannya bisa dapat dari mana? APBD bisa, dari APBD bisa, dan juga dapat dari APBN, seperti itu Pak. Jadi saya tekankan lagi untuk teman-teman yang Dinas Pemadam Kebakaran, membentuk sebanyak-banyaknya boleh, tapi jenengan semua juga harus tanggung jawab terhadap teman-teman, karena kalau tidak jenengan latih, Bapak Ibu semua relawannya tidak dilatih, terus Bapak suruh mereka untuk terjun ke pemadaman, terus kalau ada luka ataupun dia kesalahan dalam bekerja itu harus tanggung jawabnya Dinas Pemadam Kebakaran. Ya, resikonya besar Pak ya. Iya, karena ini tugas dengan resiko tinggi gitu Pak. Tugas dengan resiko tinggi. Pak Ringga, kayaknya cukup ini dan kita sudah cukup banyak sebenarnya. Tapi kalau saya lihat dari pertanyaannya ada banyak sekali yang saya pikir tidak akan bisa terjawab dalam forum ini. Jadi mungkin akan kita catat dan kemudian nanti kita serahkan kepada Mas Ringga dan Pak Theo untuk mungkin ada lewat sumbernya, apakah lewat Instagram atau lewat webnya sendiri masing-masing. Tapi karena ini juga sudah panjang, sudah hampir 1 jam lewatnya, sudah panjang sekali. Saya mau menutup dulu sesi interaksi kita kali ini. Terima kasih untuk Pak Theo, Pak Ringga, dan Pak Saifullah untuk menjadi narasumber di dalam sesi kali ini. Dan kemudian ini ada sedikit pengumuman dari pihak admin.
mengenai absensi. Jangan lupa teman-teman ada listnya siapa yang belum presensi di situ. Dan kemudian ada juga pengumuman lomba kuis yang sudah dilakukan kemarin. Silahkan Mas Mahendra. Atau Mbak Tasya. Nanti di-share screen sama Mas Mahendra, Pak. Oke. Mas Mahendra untuk pemenang kuis yang sudah ada sebelumnya, Mas, untuk pemenangnya bisa di-share. Baik, terus sorry sebelum saya tutup lagi, Pak Saifullah, kalau misalnya nanti ada yang mau bertanya tentang Damkar dan Redcar Jakarta, bisa menghubungi lewat Instagram dari Damkar Jakarta? Bisa, Bapak. Silakan, kita punya media sosial, ada Instagram, diantaranya ada Humas Jackfire, itu bisa menghubungi itu, Bapak. Iya. Baik. Cukup klik Humas Jackfire, itu medsos yang dimiliki oleh Damkar DKI Jakarta. Demikian. Oke, keren banget. Terima kasih, Pak Saifullah. Siap. Pak Didit, ini ya, ada quiz Broline, ya. Yaitu sebutkan salah satu kewajiban relawan Damkar. Ya, jadi jawaban ini bisa ditulis di kolom komentar postingan Instagram di Kesatria BN. Nanti bisa mengajak atau mention 3 teman lainnya, yang dimana nanti disediakan 10 voucher bagi yang menjawab paling cepat dan benar. Dengan syarat, jangan lupa follow akun Ditjen Bina Adwil. Boleh diulangi, Mbak? Pelan-pelan. Oke, untuk kuis Broline, sebutkan salah satu kewajiban relawan Damkar dengan menjawab di kolom komentar postingan Instagram @kesatriabn, yaitu juga dengan mengajak 3 teman lainnya dengan cara mention 3 teman lainnya, yang dimana kuis ini berlaku untuk 10 orang paling cepat dan benar. Jangan lupa juga syaratnya untuk follow akun Instagram Ditjen Bina Adwil. Oke. Itu, Pak. Keren. Nah, ini kemudian ada pengumuman lain apa ini, Mbak Tasya? Pengumumannya untuk coaching klinik ini gimana? Coaching klinik, iya. Ini nanti teman-teman akan mengadakan coaching klinik. Jadi selain acara ini, diskusi Brotalk ini, kita juga akan mengadakan coaching klinik dengan topik optimasi konten digital. Karena semua teman-teman kan pasti sekarang juga sudah punya lah, kebanyakan orang sudah punya konten digital, dan bagaimana ini bisa dioptimasikan untuk supaya juga memberikan manfaat lebih banyak bagi kita dan bagi masyarakat secara umum. Silakan teman-teman bisa bergabung tanggal 29 September ya, Mbak ya. Itu hari Kamis ya? Iya, Pak, betul, Pak. Selama 1 jam, dan ini semua gratis ya, teman-teman. Pembicaranya juga orang-orang yang keren-keren juga. Ada global influencer Google crowdsource. Nah, ini udah levelnya global, jadi level dunia. Gimana caranya mengoptimasi supaya konten kita menjadi menarik. Jadi teman-teman yang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia bisa tetap muncul walaupun ada di pelosok, tapi tetap bisa teroptimasi konten digitalnya. Dan ada Sri Sedono, Google Street View Photographer. Ini bagaimana supaya mungkin Street View itu melihat dari sisi jalan ya. Kan kalau kita di Google ada Street View juga, ada Satellite View. Bagaimana bisa mengoptimasikan seperti itu. Jadi teman-teman silakan kalau mau ikut lagi, dapat ilmu tambahan dan juga bisa mempopulerkan Redcar di daerah teman-teman masing-masing melalui konten digital teman-teman, dan sini akan diajarkan secara gratis. Silahkan, nanti linknya mungkin akan dilihat pengumuman berikutnya ada di Instagram yang akan datang. Ada lagi, Pak Didit, apa akan ada seri 2 ya ini, karena kita melihat banyak sekali yang antusias ya untuk Iya, kalau melihat antusias kayak gini kayaknya perlu diadakan yang berikut-berikutnya gitu. Tapi nanti kita perlu tanyakan dulu ke Bina Adwil bagaimana, karena ini kan kolaborasi kita dengan Bina Adwil. Nanti kita lihat bagaimana kalau memang dirasa perlu, waktunya kapan dan siapa pembicara berikutnya, kita akan konsultasikan dulu ke teman-teman di Bina Adwil. Oh, baik, Pak. Yang pasti kita harus pantau terus ya di Ksatria BN untuk informasinya. Setuju. Oke, kalau gitu Mbak Tasya silakan kita tutup. Iya.
Terima kasih kepada hadirin semuanya. Mungkin cukup sampai di sini. Nanti kita bisa ketemu di seri kedua ya, insya Allah. Nanti bisa ditunggu informasi selanjutnya. Terima kasih kepada Pak Theo, Pak Ringga, dan Pak Saifullah. Semoga sehat selalu. Terima kasih untuk informasi dan bincang-bincang online-nya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator bersama ko-moderator bersama Pak Didit mengakhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semuanya. Sehat selalu, Pak. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, mohon maaf Pak, boleh ini foto dulu kita? Ya, silakan. Maaf ya, terlambat ya. Nggak apa-apa. Slide. Bisa session. Satu, dua, tiga. Hidup habis.